Ya, baik, selamat datang kembali di channel Tanya Soal. Di video kali ini kita akan lanjutkan kembali pembahasan soal matematika. Dan bagi kamu yang membutuhkan referensi pembahasan soal, kamu bisa klik playlist yang sudah kita cantumkan di kolom deskripsi. Dan terima kasih buat kamu yang sudah mensupport channel ini dengan cara like, subscribe, dan juga men-share informasi channel ini kepada teman-teman yang lain. Dan khususnya buat kamu yang sudah join dan bergabung di membership channel kita. Yang bergabung di membership, kamu bisa mendapatkan akses ke video-video yang kita buat khusus untuk para member yang sudah bergabung di channel ini. Baik, kita bahas soal di video kali ini. Koefisien XY pada 2X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 dikurang 4X ditambah 2Y dikurang XY tambah 4 adalah titik-titik. Kalau yang ditanyakan adalah koefisien XY, maka kita fokuskan ke variabel XY. Jadi ini X kuadrat bukan, Y kuadratnya juga bukan, X bukan, Y bukan. Jadi yang kita temukan adalah min X, Y. Jadi kalau tidak ditulis, dianggap ini angka 1, maka itu adalah negatif 1 X, Y. Maka kita bisa tuliskan bahwa koefisien itu adalah angka yang di depan huruf X, Y tersebut, yaitu negatif 1. Maka kita pilih jawabannya yang di option B. Kita lanjut ke soal berikut. Suku sejenis dari bentuk aljabar 5X tambah 5XY dikurang 6Y dikurang 7XY adalah titik-titik. Jadi yang dimaksud dengan suku sejenis adalah suku-suku yang memiliki koefisien yang sama. Kalau kita cari dari awal, yaitu 5X, tidak ada suku lain yang hanya ada X-nya. Kemudian kalau 5XY, kita temukan juga yang ada XY, yaitu negatif 7XY. Jadi itu adalah suku yang sejenis. Jadi kita pilih 5XY dan negatif 7XY. Maka kita pilih jawabannya adalah yang di option C. Kita lanjut ke soal berikut. Bentuk sederhana dari hasil penjumlahan 2P kurang 3Q dengan minus 7P ditambah 4Q. Jadi kita jumlahkan 2P dikurang 3Q dijumlahkan dengan negatif 7P ditambah 4Q. Kita kerjakan untuk masing-masing suku yang sejenis. Jadi 2P ketemu dengan negatif 7P, jadinya negatif 5P. Negatif 3Q ditambah 4Q menjadi positif 1Q. Jadi jawaban yang tepat adalah negatif 5P ditambahkan dengan Q. Maka kita pilih jawabannya yang di option D. Kita lanjutkan ke soal berikut. Hasil penjumlahan 4X kurang 3Y tambah 6Z dengan minus X tambah 2Y kurang 5Z adalah titik-titik. Jadi kita jumlahkan 4X kurang 3Y ditambah 6Z ditambah negatif X ditambah 2Y dikurang 5Z. Jadi kita kerjakan untuk penjumlahan suku-suku yang sejenis. 4X dengan negatif X menjadi 3X. Negatif 3Y dengan 2Y menjadi negatif Y. 6Z ditambah negatif 5Z menjadi positif Z atau 1Z. Maka jawabannya adalah 3X dikurang Y ditambah Z. Kita pilih jawabannya yang di option B. Kita lanjut ke soal yang berikut. Jika P sama dengan A kurang 2, Q sama dengan A ditambah 4, R sama dengan A tambah 3, maka nilai dari P pangkat 2 dikurang Q kali R. P pangkat 2 berarti P-nya adalah A kurang 2 di pangkat 2 berarti P kali P, atau kita tulis A kurang 2 dikali A kurang 2. Kemudian dikurang Q-nya adalah A ditambah 4, kemudian dikali dengan R-nya yaitu A ditambah 3. Kita kalikan A dikalikan dengan A menjadi A pangkat 2. A dikali negatif 2, negatif 2A. Negatif 2 dikalikan dengan A, negatif 2A. Negatif 2 dikali negatif 2 menjadi positif 4. Dikurang A dikali A menjadi A pangkat 2. A dikali 3 menjadi 3A. A dikali 4, 4A. 4 dikali 3 menjadi 12. Kita sederhanakan menjadi A kuadrat. Minus 2A menjadi minus 4A. Ditambah 4. Kemudian minus kali A kuadrat. 3 ditambah 4A 7A dikali negatif yang di depan menjadi negatif 7A. Negatif kali 12 menjadi negatif 12. Kita kerjakan penjumlahan untuk suku-suku yang sejenis.
A pangkat 2 ketemu negatif A pangkat 2, hasilnya 0. Negatif 4A ketemu dengan negatif 7A. Negatif 4 ditambah negatif 7 menjadi negatif 11A. 4 dikurang 12 menjadi negatif 8. Maka jawabannya adalah negatif 11A dikurang 8. Kita pilih jawabannya yang di option A. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Bentuk sederhana dari A tambah B kurang C pangkat 2. Jadi untuk yang pangkat 2 kita tuliskan perkaliannya berulang sebanyak 2 kali. A tambah B kurang C, kita kalikan lagi dengan A tambah B kurang C. Sehingga A dikali A, dapatnya A kuadrat. A dikali B, positif AB. A dikali negatif C. Kemudian kita lanjutkan B dikali A, AB. B dikali B, B pangkat 2. B dikali negatif C. Kemudian negatif C kali A. Negatif C dikali B. Negatif C dikali negatif C menjadi positif C pangkat 2. Kalau kita perhatikan di pilihan A kuadrat B kuadrat C kuadratnya digabungkan di bagian depan, maka di sini kita jumpai A kuadrat positif B kuadrat positif C kuadrat. Jadinya A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah C kuadrat. Kemudian untuk AB ketemu lagi dengan AB menjadi 2 buah AB. Kemudian minus AC ketemu minus AC menjadi kurang 2AC. Minus BC ketemu minus BC menjadi kurang 2BC. Kalau kita perhatikan jawabannya, maka yang sesuai jawabannya kita temukan di option D, yaitu A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah C kuadrat ditambah 2AB dikurang 2AC dikurang 2BC. Kita lanjut ke soal berikutnya. Bentuk sederhana dari 4A dikurang B dikali 2A ditambah B dikurang 3 adalah titik-titik. Langsung kita kalikan di sini. 4A dikali 2A menjadi 8A pangkat 2. 4A dikalikan dengan B menjadi positif 4AB. 4A dikali negatif 3 menjadi negatif 12A. Negatif B dikalikan dengan 2A. Negatif 2AB. Negatif B dikalikan dengan B. Negatif B pangkat 2. Negatif B dikali negatif 3 menjadi positif 3B. Yang bisa kita kerjakan cuma yang 4AB dan negatif 2AB. Karena suku-suku yang lain tidak ada yang lagi yang sejenis. Maka kita dapatkan 8A kuadrat. Kemudian dikurang B kuadrat. 4AB dikurang 2AB menjadi positif 2AB. Kemudian untuk yang A-nya negatif 12 dan untuk B-nya adalah 3. Kalau kita perhatikan jawabannya 8A kuadrat kurang B kuadrat ditambah 2AB dikurang 12A ditambah 3B. Jawaban yang sesuai adalah yang di option D. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Hasil pengurangan 7P8Q tambah BR dari 2P kurang dari 2P kurang AQ tambah 4R adalah minus 5P tambah 6Q tambah R. Nilai A dan B berturut-turut adalah titik-titik. Jadi kita tuliskan pengurangan sesuatu dari, maka kita tuliskan yang di depan adalah 2P dikurang AQ ditambah 4R dikurang 7P dikurang 8Q ditambah BR menghasilkan negatif 5P kemudian ditambah 6Q ditambahkan dengan R. Kalau kita mau mencari A, maka kita fokuskan yang ada huruf A-nya yaitu di Q ya. Jadi negatif AQ kurang negatif 8Q menjadi positif 8Q. Nilainya sama dengan 6Q. Kalau kita coret Q-nya semua, negatif A ditambah 8 sama dengan 6. Maka negatif A sama dengan 6 dikurang 8, negatif 2. Ini berarti nilai A sama dengan 2. Kemudian untuk mencari nilai B, kita fokuskan ke koefisien R, yaitu 4R dikurang BR sama dengan R atau 1R. Sehingga 4 dikurang B sama dengan 1, maka nilai B adalah 3. Jadi kita dapatkan jawabannya A-nya 2, B-nya 3. Jawabannya di option A. Kita lanjut ke soal berikutnya. FPB dan KPK dari 3X pangkat 2 Y pangkat 3 dan 7X Y pangkat 4.
Untuk 3x pangkat 2 Y pangkat 3, kebetulan ini tidak ada yang bisa difaktorisasi lagi. Tetap kita tuliskan 3 dikali x kuadrat kali Y pangkat 3. Begitu pula dengan 7x Y pangkat 4. 7 juga bilangan prima, tidak ada lagi yang bisa difaktorkan. Tetap kita tuliskan 7 kali x kali Y pangkat 4. Untuk FPB yang kita lakukan adalah mencari suku-suku yang ada di angka atau bilangan yang pertama dan juga bilangan kedua dengan pangkat yang paling kecil. 3 tidak kita temukan di bagian bilangan yang di bawah, 7 kita tidak temukan di bagian atas. Yang ada adalah huruf X dan Y, dan kita pilih dengan pangkat yang terkecil. Untuk X kita jumpai X pangkat 2 dan X kita pilih yang pangkat kecilnya X. Y pangkat 3 dan Y pangkat 4 kita pilih yang Y pangkat 3. Sementara untuk KPK kita ambil semua bilangan ataupun huruf-huruf yang muncul dengan pangkat yang paling besar. Jadi ada angka 3, ada angka 7. Untuk X-nya kita ambil yang paling besar X pangkat 2. Untuk Y paling besar adalah Y pangkat 4. Kita kalikan di sini 3 kali 7 menjadi 21 X kuadrat Y pangkat 4. Kita dapatkan jawabannya yang di option C. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Anita membuat persegi panjang yang panjangnya Q kurang 6 dan lebarnya Q tambah 4. Q lebih kecil sama dengan 6 cm. Jika diketahui P dan Q adalah bilangan bulat positif, maka luas terbesar persegi panjang tersebut adalah titik-titik. Jadi untuk panjang, karena Q-nya lebih kecil sama dengan 6, dan kita mau mencari luas terbesar, berarti supaya luasnya paling besar, otomatis kita mau mendapatkan panjang yang paling besar. Jadi kita gunakan nilai PQ-nya adalah 6. Jadi 6 dikurang 2. Kita peroleh panjangnya sama dengan 4. Begitu juga dengan lebarnya, kita ambil 6 ditambah 4. Hasilnya adalah 10. Sehingga untuk luasnya menjadi panjang kali lebar. 4 dikali 10, kita peroleh jawabannya adalah 40 cm kuadrat. Kita pilih jawabannya yang di option C. Jadi demikian pembahasan soal untuk kesempatan kali ini. Apabila kamu membutuhkan rekomendasi buku latihan soal, kamu bisa klik link produk yang sudah kita sematkan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.